Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Imran Junaidi, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Mataram, nomor induk mahasiswa F1B016052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas makalah dari mata kuliah pengukuran besaran listrik. Nah, di sini materinya tentang pengukuran. Nah, kita lanjut ke materi ya teman-teman. Pengukuran besaran listrik. Nah, pengertian dari pengukuran tersebut yaitu pengukuran adalah suatu perbandingan antara suatu besaran dengan besaran lainnya yang sejenis secara eksperimen dan salah satu besaran dianggap sebagai standar. Nah, di sini teman-teman bisa ingat di perbandingannya ya. Sebagai perbandingan digunakan suatu alat bantu yaitu alat ukur yang sudah dikalibrasi. Kenapa alat ukur? Nah, namanya kita mengukur yang kita perlukan alat bantu ya alat ukurnya itu sendiri gitu. Nah, contoh mengukur rangkaian listrik. Pada saat melakukan pengukuran kita ingin mengetahui berapa tegangan dari sebuah rangkaian tersebut. Nah, dalam hal ini tegangan yang akan diukur diperbandingkan dengan penunjukan dari voltmeter ya. Jadi teman-teman apabila ingin mengukur tegangan berarti teman-teman menggunakan voltmeter, kalibrasinya voltmeter. Nah, ketika teman-teman ingin mengukur arus, jadi teman-teman menggunakan ampermeter gitu. Oke. Satu lagi, ingin mengukur daya yaitu menggunakan wattmeter. Oke, itu aja. Nanti lagi. Oke, lanjut untuk pengukuran dibedakan menjadi 2. Nah, pengukuran besaran listrik seperti arus, tegangan, daya, dan banyak lagi dan lainnya. Nah, yang kedua pengukuran besaran non listrik seperti suhu, kuat cahaya, tekanan, waktu, dan lain-lainnya. Oke, nah ini yang maksud saya. Untuk mengukur arus kita menggunakan ampermeter. Untuk mengukur volt kita menggunakan mengukur tegangan kita menggunakan voltmeter dan daya menggunakan wattmeter. Nah, oke, lanjut. Nah, hal-hal yang penting diperhatikan pada pengukuran listrik. Oke, ada 3. Menurut makalah saya ada 3 cara pengukuran alat ukur dan operator, yaitu operator yang menggunakan alat ukur tersebut. Nah, cara mengukur ini jangan sampai salah teman-teman. Pada pengukuran listrik beda-beda cara. Nah, ketika teman-teman ingin mengukur tegangan, cara mengukurnya itu yaitu alat ukurnya diparalelkan. Nah, ketika teman-teman ingin mengukur arus, alat ukurnya di hubung seri pada rangkaian tersebut. Nah, itu contoh singkatnya untuk cara mengukur, dan alat ukur yang digunakan harus sesuai. Jangan teman-teman ingin mengukur tegangan menggunakan ampermeter, nanti alat ukurnya bisa rusak. Oke. Untuk operatornya, nah operator di sini sangat penting untuk melihat nilai dari alat ukur tersebut yang sudah diukur gitu, dan untuk menulis di laporannya hasil pengukurannya bagaimana. Nah, untuk merangkai rangkaian pada untuk merangkai alat ukur pada rangkaian, tentu operatornya yang harus ahli gitu. Jadinya harus teliti juga menggunakannya. Oke. Lanjut. Karakteristik alat ukur itu sendiri yaitu ada akurasi, presisi, kepekaan, resolusi, reliability, efisiensi, dan linearitas atau linearity. Sering disebut teman yang kita ketahui linearitas sebenarnya. Oke, kita lanjut untuk ke akurasinya. Nah, akurasi yaitu sebagai persesuaian antara pembacaan alat ukur dengan nilai sebenarnya dari besaran yang diukur atau keakuratan dalam pengukuran. Oke, di sini penting sekali untuk keakuratan alat ukur itu sendiri. Ketika kita ingin mengukur, jangan sampai keakuratan dari alat ukur tersebut melenceng jauh gitu dari nilai sebenarnya gitu. Misalnya nilai sebenarnya tegangan yang PLN yang sering kita gunakan 220, ketika kita ukur nanti larinya ke 100 gitu. Jadinya keakuratan alat ukur itu sangat penting. Nah,
Untuk mengukur keakuratan alat ukur tersebut yaitu ada namanya error dan koreksi. Nah, error itu sendiri yaitu selisih antara nilai pembacaan pada alat ukur dengan nilai sebenarnya. Sedangkan koreksi selisih antara nilai sebenarnya dari besaran yang diukur dengan nilai pembacaan pada alat ukur. Nah, bisa dilihat sendiri rumus dari error, yaitu E sama dengan I min T per T kali 100%. Nah, yang E ini kesalahan, oke? Yang I nilai pembacaan dan T nilai sebenarnya. Dan koreksi C. C sama dengan T min I per T kali 100%. Nah, C itu sendiri adalah koreksi, oke? Kita lanjut. Untuk presisi. Presisi ini juga sangat penting, tapi posisinya kedua, yaitu suatu tingkat kedekatan antara satu hasil pengukuran dengan yang lainnya. Maksudnya di sini yaitu contohnya nih, ketika kita melihat alat ukur. Nah, alat ukur kita perlu presisi dari alat ukur tersebut. Nanti dapat dilihat di alat ukur analog. Yang analog kita bisa melihat garis-garisnya. Nah, nampak contoh di meter 1 nih, kita dapat membaca dari melihat garis-garisnya itu antara 5,37 atau 5,38 gitu. Nah, sedangkan dari meter yang kedua kita dapat melihat pembacaannya 5,4, antara 5,4 atau 5,5. Jadinya sangat jauh perbedaannya, walaupun sedikit, tapi kepresisian itu pada teknik sangat penting. Oke, jadinya karakteristik alat ukur itu harus presisi. Jadi untuk praktikum, untuk penelitian, presisi itu penting. Oke, kita lanjut. Kepekaan pada alat ukur ini di sini maksudnya dikatakan sensitivitas yang tinggi apabila perubahan sedikit saja. Oke, maksudnya di sini kepekaan apabila saat kita mengukur tegangan misal kita mengukur tegangan yang ada di rumah kita 220, kemudian terjadi drop tegangan, perubahan saat kita mengukur itu, saat mengukur alat ukurnya dapat mendeteksi begitu bagaimana perubahan tersebut. Nah, jadinya respon dari alat ukur itu sangat cepat gitu. Nah, dapat dilihat dari pengertiannya itu apabila perubahan sedikit saja dari kondisi besaran yang diukur berubah. Nah, jadinya kepekaan dari alat ukur ketika kita mengukur terjadi perubahan pertegangan, alat ukur dapat merespon lebih cepat gitu untuk mengukur nilai dari yang kita ukur tersebut gitu. Oke, lanjut lagi untuk resolusi atau daya urai. Nah, resolusi dari suatu alat ukur adalah pertambahan terkecil dari besaran yang diukur yang dapat dideteksi alat ukur dengan pasti. Nah, contohnya nih, misalnya suatu voltmeter mempunyai skala seragam yang terbagi atas 100 bagian dan berskala penuh sama dengan 200 volt. Satu per satu jelas, maka diskriminasi alat ukur sama dengan 1/100 atau 2 volt gitu perbandingannya nih. Oke, lanjut untuk repeatability. Repeatability ini adalah pengertiannya yaitu kemampuan suatu alat ukur untuk dapat dipakai melakukan pengukuran secara berulang-ulang. Nah, alat ukur ini sendiri tentu harus bisa kita pakai berulang-ulang. Misalnya kita pakai untuk mengukur voltmeter sekarang nih. Jangan sampai alat ukur itu kemudian kita mengukur tempat lain jadinya tidak bisa gitu. Jangan sampai alat ukurnya tidak bisa digunakan lagi gitu. Jadinya harus bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang atau bisa dipakai berkali-kali. Standar alat ukur seperti itu. Oke. Untuk efisiensinya, nah efisiensi alat ukur biasanya diambil dalam keadaan pengukuran pada skala penuh. Adapun satuannya adalah besaran yang diukur dibagi dengan watt
Alat ukur dikatakan memiliki efisiensi yang tinggi apabila alat ukur tersebut hanya menggunakan daya yang kecil pada saat melakukan pengukuran. Atau bisa juga dikatakan alat ukur tersebut hanya membutuhkan sedikit daya untuk bekerja. Oh, ini maksudnya efisiensi alat ukur ketika kita mengukur rangkaian. Nah, intinya tentunya alat ukur yang kita gunakan itu harus mempunyai efisiensi energi yang baik gitu. Jadinya misalnya nih, jangan sampai kita menggunakan alat ukur yang mengambil sumber alat ukur tersebut dari rangkaian itu sendiri gitu. Maksudnya di sini alat ukur, misalnya alat ukur digital, tentunya alat ukur itu sendiri harus mempunyai sumber untuk menghidupkan alat ukur. Nah, alat ukur itu harus diusahakan mempunyai efisiensi daya sumber yang kecil gitu, misal menggunakan baterai. Nah, jadinya efisiensi untuk penggunaan daya dari alat ukur tersebut gitu maksudnya. Oke, dapat juga kita lihat dari repeatability ini. Nah, harus diefisiensikan untuk penggunaannya. Jangan sampai alat ukur yang kita gunakan itu penggunaannya cuma sekali, dan alat ukur yang kita gunakan harus mempunyai sumber energi yang minimalkan sumber energi yang digunakan dari alat ukur tersebut gitu. Misalnya alat ukur digital atau analog menggunakan sumber yaitu baterai gitu. Oke, lanjut untuk karakteristik alat ukur. Linearitas atau linearity. Linearitas adalah sedekat apa bentuk kurva dengan garis lurus. Tanggapan alat ukur untuk perubahan dalam media yang diukur dapat digambarkan untuk memberikan kurva respon. Masalah dapat timbul jika respon tidak linear, terutama untuk aplikasi kendali kontinu. Masalah juga bisa terjadi pada titik kontrol sebagai resolusi bervariasi tergantung pada nilai yang diukur. Nah, di sini maksudnya yaitu respon alat ukur ini harus cepat gitu. Maksudnya harus cepat, harus bisa merespon rangkaian tersebut. Apabila responnya dari rangkaian tersebut bervariasi, misalnya nih tegangan naik turun, jadinya alat ukur harus dapat merespon. Nah, dan bisa terjadi pada titik kontrol sebagai resolusi bervariasi. Nah, itu tergantung pada nilai yang diukur. Banyak variasi yang dapat diukur tegangan yang bisa mengukur tegangan yang bervariasi dari yang terkecil dari yang terendah. Tergantung nilai yang diukur bisa kita atur pada alat ukur itu sendiri. Oke, itu untuk karakteristik alat ukur dan pengukuran. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada tambahan dapat dituliskan di komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.